Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang ketahanan nasional dan bela negara yang beranggotakan saya sendiri Sylvia Yulia Rahayu dengan NIM 2002-2108, Alfaresi dengan NIM 2008-63-44, Fadil Agustio dengan NIM 2008-60-28, Fajri Baihoki dengan NIM 2008-63-94, Gitaria Simanjuntak dengan NIM 2008-61-96, Hardelia dengan NIM 2002-2150. Baiklah, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Fadil Agustio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Agustin Huda dengan NIM 20086028. Saya berasal dari kelompok 5. Saya akan menampilkan materi yang pertama, yaitu mengenai konsep dan wawasan Nusantara. Wawasan dan Nusantara dapat dibedakan dengan dua pengertian, yaitu secara istilah dan secara bahasa. Yang pertama, secara bahasa, yang dikenal dengan secara entilogi, berasal dari kata wawasan Nusantara, yang berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, yang dari bahasa Jawa, yang artinya pandangan sementara. Sedangkan kata-kata Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa, yang berarti pulau, dan antara. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari Sumpah Pemuda dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Raja Majapahit tahun 1336 Masehi, tertulis dalam kitab Pararatan. Adapun secara terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut, dikemukakan untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau. Dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga Indonesia antara kelompok dan konteks sosiologi, politis, serta pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menanggapi atau melanggar norma-norma etika, moral, nilai-nilai, ataupun tindakan anarkis yang menuju ke arah disintegrasi bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaresi Caniago dengan NIM 2008634, mata kuliah PPKN. Baiklah, saya akan menjelaskan organisasi Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting untuk bangsa Indonesia karena Wawasan Nusantara merupakan arah bagi penyelenggara dalam nasional untuk mencapai tujuan nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional. Dengan demikian, Wawasan Nusantara berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggara bagi kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan. Wawasan Nusantara juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh dan terpadu, maka untuk menjamin agar kesatuan Indonesia selalu terpelihara, bangsa Indonesia melahirkan Wawasan Nusantara. Pandangan itu adalah salah satu konsepsi geopolitik dan geostrategi yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, dan ruang angkasa di atasnya beserta seluruh penduduknya adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, agar bangsa Indonesia mencapai tujuan perjuangan, yaitu terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Wawasan Nusantara harus diaktualisasikan dan tidak tinggal sebagai semboyan atau potensi belaka. Baiklah, itu saja yang saya bisa dapat sampaikan dalam pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Baihoki, NIM 2008634,
dari Prodi Penjaskesrek angkatan tahun 2020. Pada pembahasan kali ini saya membahas mengenai wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan negara merupakan geopolitik Indonesia dalam ruang lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan bangsa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan kelompok saya yang materi B, yaitu alasan perlunya wawasan Nusantara. Alasan perlunya wawasan Nusantara ini terbagi atas 3. Pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai kesatuan kecakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, kesatuan pertahanan keamanan. Kedua, wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan negara merupakan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kesatuan bangsa. Ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga dalam pembahasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Baiklah, saya akan melanjutkan pada materi sumber histori. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Sejarah juga merupakan guru kehidupan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan histori, mahasiswa diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing dan dapat menghimbau perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak hikmah yang dapat dipetik. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya antara lain karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan. Kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah dan kalah dalam penguasaan ipteks, termasuk dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti bahwa apabila integrasi bangsa melemah dan penguasaan ipteks lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidak-tidaknya daya saing bangsa melemah. Implikasi dari pendekatan histori ini adalah peningkatan motivasi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang politis tentang wawasan Nusantara. Sumber politik wawasan Nusantara bermula dari Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Selanjutnya dijadikan sebagai konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara atau yang disebut dengan GBHN sebagai hasil ketetapan MPR pada mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Sekian hasil diskusi dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.